Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Nur Laila dengan NIM 2306001. Video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pembelajaran bahasa Indonesia dengan jurusan PGSD non reguler tahun 2023 Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semua baik. Tapi hari ini Ibu kurang baik. Iya, soalnya kan kemarin abis dari luar. Ternyata bibir Ibu ini nggak tahu ya, ada yang itu kali apa? Ini tuh serangga jadinya bengkak. Tapi jangan sampai mengurangi semangat belajar kalian hari ini. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Siapa yang mau pimpin doa? Boleh? Dipimpin aja dulu doanya. Nah, anak-anak, tema pembelajaran hari ini ialah membaca dan menulis cerita fabel. Ada yang suka membaca? Ya, bagus. Membaca adalah jendela ilmu. Siapa yang suka membaca, maka akan semakin bertambah ilmunya. Kemudian ada yang suka menulis cerita? Iya, pintar. Bagus, kalian juga harus belajar menulis cerita. Seperti kalau yang kalian habis liburan, kalian boleh menuliskan cerita kalian dalam buku tulis. Ada yang tahu apa itu fabel? Ada yang suka, kalaunya ada yang suka membaca cerita, pasti kalian akan tahu cerita tentang si kancil. Ada yang suka kan? Nah, di perpustakaan boleh tuh dicari tentang cerita-cerita banyak. Kebetulan cerita fabel ini adalah cerita pendek yang tokoh-tokohnya adalah hewan yang bertingkah laku seperti manusia. Cerita fabel mengandung pesan moral atau pelajaran berharga yang dapat diambil. Kalian tahu si kancil? Ya, si kancil. Gimana karakter si kancil? Iya, pintar. Si kancil itu berkarakter cerdik, pintar, baik hati, suka menolong. Iya. Kemudian ada lagi contoh lainnya ceritanya. Biasanya kalaunya Ibu dulu paling suka itu tentang cerita si kancil. Si kancil bersama Pak Tani, kancil dan buaya. Kemudian ada lagi semut dan belalang, cerita gajah dan tikus. Biasanya dalam cerita fabel itu ada yang berkelakuan baik, tapi ada juga yang berkelakuan buruk. Contohnya seperti cerita, nah, cerita di samping Ibu ini. Kalian boleh membaca ya. Ibu bacakan dulu, nanti kalian baca di bukunya masing-masing. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan hijau dan indah, hiduplah seekor kelinci yang sangat cepat berlari dan seekor kura-kura yang berjalan sangat lambat. Kelinci selalu membanggakan kecepatannya dan sering mengejek kura-kura karena jalannya sangat lambat. Suatu hari, kelinci dengan sombong menantang kura-kura untuk berlomba lari. "Hai kura-kura, kamu berani berlomba lari denganku?" Tentu kelinci, kura-kura yang tenang dan rendah hati menyetujui tantangan itu. "Baiklah kelinci, ayo kita berlomba," jawab kura-kura. Nah, hari perlombaan pun tiba. Semua hewan di hutan berkumpul untuk menyaksikan lomba yang tidak biasa itu. Kelinci merasa sangat percaya diri dan yakin bahwa ia akan menang dan dengan mudah. Begitu perlombaan dimulai, kelinci melesat jauh meninggalkan kura-kura. Setelah berlari cukup jauh, kelinci merasa lelah dan memutuskan untuk beristirahat. Ia beristirahat di bawah pohon. "Aku pasti menang. Kura-kura sangat lambat dan tidak akan pernah mengejarku," pikir kelinci.
kelinci pun tidur pulas. Sementara itu, kura-kura terus berjalan perlahan namun pasti. Ia tidak berhenti dan terus maju ke arah garis finish. Kura-kura tidak peduli dengan ejekan kelinci. Ia hanya fokus pada tujuannya. Saat kelinci terbangun, ia melihat kura-kura sudah mendekati garis finish. Kelinci segera berlari secepat mungkin, tetapi sudah terlambat. Kura-kura berhasil mencapai garis finish terlebih dahulu dan memenangkan perlombaan. Semua hewan di hutan bersorak gembira untuk kura-kura. Kelinci merasa malu dan menyesal karena terlalu sombong dan meremehkan kura-kura. Kura-kura dengan bijak berkata, "Jangan pernah meremehkan kemampuan orang lain. Ketekunan dan kesabaran akan membawa kita kepada kemenangan." Nah, anak-anak, dari cerita berikut, siapa aja pemeran utamanya? Iya, ada si kelinci sama kura-kura. Si kelinci ini, ia punya karakter apa sih? Iya, benar. Di akhir cerita tadi, ternyata si kelinci ini, ia ini terlalu sombong dan suka meremehkan kura-kura. Sedangkan si kura-kura ini memiliki sifat yang rendah hati, baik, tidak sombong. Nah, makanya si kelinci ini kalah karena ia terlalu meremehkan orang lain. Nah, pesan moralnya dari cerita ini ialah mengajarkan kita bahwa ketekunan dan kesabaran adalah kunci untuk mencapai tujuan. Yang kedua, jangan pernah meremehkan kemampuan orang lain. Dan jangan terlalu sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Makanya anak-anak, jangan sombong ya. Kalaunya kita mempunyai kelebihan ataupun kita ngerasa nih kalau kita itu pintar, tapi kita juga jangan sombong. Kalaunya kita ngerasa pintar, ya udah kita bantu ajarin teman-teman kita supaya kita sama-sama pintar begitu. Nah, Ibu ada tugas buat kalian. Kalian udah paham kan soal cerita fabel ini? Ya, cerita fabel tadi itu apa? Ya, cerita tentang karakter hewan. Biasanya yang karakternya hewan. Nah, tentukan. Kemudian untuk menulis cerita fabel, yang pertama pilih tokoh hewan. Seperti kalau yang ada di buku-buku sebelumnya, itu ada kelinci dan buaya, gajah dan tikus, begitu ya. Nah, kalian pilih siapa nih yang mau jadi karakternya, tokoh hewannya siapa? Atau ada kelinci dan kera, begitu boleh. Si kelinci ini, si kancil ini yang baik gitu. Terus si keranya ini yang suka mengganggu atau suka mencuri, boleh. Begitu ya, tentukan karakternya. Yang ketiga ini buat alur cerita. Nah, untuk alur cerita ini kalian boleh menulisnya itu pada suatu hari di kebun gitu, atau pada suatu hari di hutan yang sangat rimba, hiduplah seekor singa. Nah, begitu alur ceritanya ya anak-anak. Terus kemudian kalian boleh tulis dulu nih, tokoh hewannya siapa. Ini seperti si kancil yang baik, terus singa yang jahat, begitu. Kemudian untuk alur ceritanya di mana mau kalian tulis ceritanya itu, mau di kebun atau mau di hutan atau mau di perkotaan juga boleh, tapi hewan mana ada yang di kota ya. Kemudian setelah kalian membuat draft untuk cerita ini, kalian boleh tulis susunlah seperti contoh yang yang ibu ceritakan tadi ya. Kalian boleh tulis tuh, ikutin alur ceritanya bagaimana. Kemudian setelah alur ceritanya itu kamu baca lagi, evaluasi ulang, maka besok ibu akan minta kalian menceritakannya di depan kelas. Mengerti anak-anak? Baik, kalau sudah mengerti, ibu cukupkan pembelajaran untuk hari ini. Ada ice breaking dulu ya. Oke, ice breaking hari ini adalah, baik, ice breakingnya
Yang pertama, bersatu kali, berdua kali, bertiga kali, berkali-kali, cikiber. Nah, begitu anak-anak. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, tugas dari ibu dikumpulkan.